Dan ulama sepakat mengatakan jin beriman akan masuk ke dalam surga bersama dengan orang beriman. Walaupun manusia lebih tinggi derajatnya, karena manusia khalifah. Karena manusia adalah khalifah. Jin-jin ini cuma ikut. Dari 124 ribu nabi yang Allah utus, diantaranya 313 rasul. Itu semuanya dari manusia, tidak ada dari jin. Jin cuma sekedar mengikuti kita. Makanya tidak boleh interaksi, nggak boleh minta tolong, karena mereka di bawah kita, teman-teman sekalian. Di bawah manusia. Allah pada saat mengatakan dalam surah Al-Baqarah kepada para malaikat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan jadikan di muka bumi khalifah. Siapa khalifah? Ini pemimpin. Manusia ini begitu datang di sebuah tempat, tadinya kalau kosong, antum datang tinggal di situ, maka semua makhluk Allah pindah. Mau ular, mau singa, mau apa, pindah. Cium bau manusia, pergi. Jin-jin pun semuanya pergi. Mereka nggak ada yang berani sama manusia, karena mereka tahu dengan sunnatullah ini khalifah. Bodohnya banyak manusia tidak faham. Mereka datang minta tolong kepada makhluk-makhluk ini. Apalagi golongan syaitan. Seperti contoh, dalam surah jin disebutkan, salah satu penyebab turun ayat-ayat, 10 ayat pertama dalam surah jin, tepatnya 15 ayat pertama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka biasa kalau mengadakan perjalanan, mereka kalau turun di sebuah lembah, maka tidak ada sebab, tidak ada apa-apa. Tapi pimpinan kafilahnya mengeluarkan setengah bekal dari bekal makanan mereka, minuman mereka. Lalu dia pergi ke tengah-tengah lembah lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambillah dan jangan ganggu kami. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang syaitan yang lewat di situ? Fazaduhum rahaqa. Syaitan-syaitan makin kerjain mereka. Awalnya nggak ada apa-apa. Yang jaga lembah malaikat, yang jaga gunung malaikat, yang tiupin angin malaikat, yang turun hujan malaikat. Semua malaikat nih penuh di muka bumi. Tapi bodohnya dia datang minta-minta kepada syaitan. Selalu kalau orang-orang, maaf saya bahasakan, ini harus diganti definisinya. Banyak orang bilang di Indonesia orang pintar. Ini orang tidak pintar. Orang tidak normal, jangan dibilang paranormal. Ini definisi yang salah sehingga membuat orang awam pada belajar sama mereka. Ini orang-orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ini Allah murka dengan mereka. Mereka bodohnya datang tidak faham kedudukannya sebagai khalifah. Mereka manusia. Jadi mereka datang bersemedi di hutan, di gua, di pinggir lautan. Hari pertama dia bersemedi, syaitannya lewat, syaitannya berani ganggu. Ini manusia nih, ini khalifah, pemimpin. Tapi hari kedua, hari ketiga, nggak makan, nggak minum, buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Bodoh. Akhirnya syaitan mulai hari ketiga keluarin suaranya. Iya, kamu mau apa? Ya, saya mau ilmu kebal. Coba perhatikan orang bodohnya syaitan, ya. Terus kemudian membodohi orang yang pintar. Orang pintarnya jadi bodoh juga kena ikut-ikutan. Disuruh apa? Minum darah, minum kencing kamu, makan kotoran kamu. Bodoh. Gimana caranya nih? Allah sudah bongkar kepada kita masalah itu, soalnya bukan perkataan saya, gitu kan? Dibongkar kedoknya gitu. Seperti ibaratnya orang-orang yang kuliah, Anda kuliah, sarjana, pintar, masya Allah cerdas, sakit kepala lewat di pinggir jalan. Lewat anak SD, dek sebentar dek, panggil, ini orang lagi sakit kepala nih, orang kuliah nih, panggil dek, kepala saya sakit, apa obatnya? Si anak SD bilang, minum kencing saya kak. Bodohnya nih anak kuliah mengatakan, baik sini kencingmu. Begitu orang yang kerjasama sama jin teman-teman. Syaitan musuh, syaitan lemah. Dan itu jalan di muka bumi cuma ada dua teman-teman. Jalannya Allah Azza wa Jalla, Allah, la ilaha illallah. Ini Allah, tidak ada Tuhan selain. Ujung-ujungnya masuk surga. Juru bicaranya nabi-nabi, diteruskan oleh para ulama, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Dilanjutkan oleh para da'i-da'i. Mau selamat hadir majelis ilmu seperti ini. Karena ini memandu ke jalan nabi-nabi dan nabi pandu ke jalan Allah SWT. Dan ini adalah jalan yang masuk ke surga. Nggak ada jalan lain. Jalan yang kedua dan tidak ada jalan yang ketiga. Jalannya syaitan, iblis. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan ahli maksiat. Berkumpul sama mereka, pasti dipandu ke jalan syaitan. Ujung-ujungnya neraka. Nggak ada jalan lain. Dan tidak bisa disatuin. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang yang bilang, oh saya cuma pelihara khadam jin muslim. Ini sama, syaitan itu. Itu syaitan, nggak boleh. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, kata Allah. Syaitan musuh kalian, jadikan musuh. Tahu musuh teman-teman sekalian? Kalau saya lagi berhadapan sama musuh di medan perang, saya pegang perisai, pegang pedang. Lalu musuh saya juga begitu. Kalau saya tidak nangkis, tidak nyerang, dia apain sama musuh? Dibacot lah, dibunuh pasti, gitu kan? Kalau tidak nangkis, digoda sama syaitan, dibisikin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lawan, tepis, tangkis.
Dibisikin apa-apa, jangan ikutin. Seperti orang lagi tawarin produk, kita lagi di mobil ditawarin produk, gak usah buka kacanya. Gitu kan. Syaitan begitu, jangan dihiraukan. Ada lawan jenis lewat itu begini, enggak, saya tidak mau lihat, tetap jalan. Dia gak bisa buat apa-apa. Kata Nabi SAW, nanti iblis akan dikeluarkan di hari kiamat dari tengah-tengah neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Akan keluar iblis di sebuah tiang di tengah-tengah neraka dan dia akan berkhutbah. Saya sarankan jangan dengar khutbah ini. Ini Allah sudah bongkar dari sekarang di neraka, naudzubillah. Dia mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah janjikan kalian janji yang benar, sholatlah dapat ini, puasalah dapat ini, hajilah dapat ini semua. Dan saya juga ikut-ikut janji-janji kalian, tapi saya dustai kalian. Jangan salahin jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Saya tidak bisa tolong kalian, kalian juga tidak bisa tolong saya. Saya hanya manggil-manggil kalian, cuma bisik-bisikin, kalian salah sendiri kenapa ikutin saya. Lihat, Allah sudah bongkar kekonyolan syaitan. Orang yang ikut akan ditipu seperti ini. Syaitan, teman-teman sekalian, ingin mengalihkan ketergantungan seorang manusia kepada Allah Tuhannya, kepada dia. Dan syaitan memiliki dua pintu utama untuk masuk ke manusia. Ada pintu-pintu lain, tapi dua pintu utama. Yang pertama, marah. Yang kedua, takut. Marah, di sebuah hadis Bukhari dijelaskan ada dua orang sahabat bertengkar sampai wajah mereka memerah. Kata Nabi SAW, saya tahu kalimat kalau keduanya mengucapkan akan hilang marah dari mereka. Kata ada sahabat di sebelah Nabi SAW berkata, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara mereka atau keduanya membaca, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim.